Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zafaros dengan NIM 2018-201137 dari kelas O, kelompok C. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kualitas dan inovasi produk merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual di pasar sebagai bagian dari manajemen harga. Dalam manajemen harga, faktor inovasi dan kualitas itu sangat diperhatikan atau sangat mempengaruhi kebijakan penetapan harga jual. Bila kita amati di luar sana, banyak sekali produsen-produsen yang membuat atau memproduksi barang-barang yang sama, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Kita sebagai pembeli akan memikirkan kualitas tersebut itu sangat baik atau sangat diperlukan oleh kita atau tidak. Tetapi di sisi lain, di sisi perusahaan atau produsen, mereka sangat kebingungan karena mereka memiliki banyak sekali pesaing dan mereka harus memikirkan sebuah inovatif dan kualitas yang lebih dari perusahaan tersebut. Saya memiliki tips untuk membuat sebuah produk inovatif dan berkualitas. Yang pertama adalah keep it simple. Di sini perusahaan harus mengkreasikan produknya, dan tapi harus menjaga kualitasnya. Di dalam uji coba telah membuktikan bahwa produk yang rumit akan dibenci oleh masyarakat, karena masyarakat sangat suka sekali menggunakan produk-produk yang sangat mudah dan terjangkau harganya. Demikian juga dengan kemasan makanan minuman. Ini harus membuat kita menarik atau membuat pelanggan itu menyukai dan membuat mindset pelanggan tersebut itu bahwa ini adalah packaging dari produk ini gitu. Lalu yang kedua adalah sebuah keunikan atau produk yang harus unik. Di sini perusahaan harus membuat sebuah packaging yang seperti saya sebutkan tadi, atau membuat sebuah produk yang memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain. Dan perusahaan ketika membuat sebuah packaging yang unik itu harus bisa membuat pelanggan itu mengingat bahwa produk ini, bentuk ini itu adalah dimiliki oleh si produk ini, seperti itu. Lalu apabila perusahaan telah yakin akan kualitas dan inovatifnya, perusahaan boleh meningkatkan atau lebih meningkatkan harga jual yang telah mereka tetapkan. Di sini saya akan memberikan contoh dari PT Polytron. PT Polytron menciptakan mesin cuci yang bernama Belenza yang digunakan sangat praktis oleh masyarakat dengan memiliki satu tekanan untuk menghidupkan dan menggunakan mesin tersebut. Lalu kualitas dari produk tersebut adalah produk ini dapat dipakai lebih dari 5 tahun dan sangat hemat listrik. Saya akan membahas sebuah metode penetapan harga berdasarkan biaya pada halaman 164. Silakan rekan-rekan buka sendiri. Contoh soal yang akan saya bacakan adalah PT Primaniaga adalah produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan adalah 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah 50.000 unit. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk sebesar 320 juta. Dengan demikian, harga jual per unit pemanas air listrik berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah, di sini ada rumus. Rumusnya adalah rumusnya adalah harga sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian atas modal dan dikali dengan modal. Lalu dibagi dengan volume penjualan. Maka harga tadi yang sudah diketahui di soal langsung dimasukkan saja, sama dengan 320 juta ditambah 20% dikali dengan 500 juta lalu dibagi dengan 50%. Hasilnya adalah 8.400. Jadi di sini harga jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah sebesar 8.400 per unit produk. Lalu di sini membutuhkan informasi jumlah modal. Jika produknya lebih dari satu, maka akan terdapat masalah penetapan jumlah modal bagi tiap-tiap produknya. Lalu ada lagi cara yang lebih sederhana, yaitu adalah cara Marx
markup. Dihitung dari biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini rumusnya agak berbeda, yaitu adalah yang di atas tadi kan tingkat pengembalian atas modal dikali dengan modal. Tapi yang di markup ini itu tingkat pengembalian atas modal dikali dengan total biaya. Jadi di sini 320 juta ditambah dengan 20% dikali dengan 320 juta dibagi dengan 50.000. Hasilnya ketemu 7.680. Jadi harga jual produk berdasarkan biaya dari markup ini adalah sebesar 7.680 per unit produk. Di sini saya mempunyai satu contoh soal yang telah saya buat dan telah saya cari di internet, yaitu PT Matahari adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis baju, antara lain adalah kemeja. Total modal yang telah digunakan oleh perusahaan sebesar 800 juta, dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah sebesar 50.000 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk tersebut adalah 430 juta. Dengan demikian, harga jual per unit kemeja berdasarkan tingkat pengembalian investasi sebesar, di situ sudah tertera dengan rumus, yaitu adalah total biaya ditambah dengan seperti tadi, ditambah dengan tingkat pengembalian atas modal dikali dengan modal, lalu dibagi dengan volume penjualan. Lalu tinggal dimasukin 430 juta ditambah dengan 20% dikali 800 juta dibagi dengan 50.000. Hasilnya ketemu 11.800. Lalu dapat diartikan bahwa harga jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal sebesar 11.800. Lalu ada cara lagi, yaitu adalah menggunakan cara markup. Di sini harga sama dengan total biaya ditambah dengan tingkat pengembalian atas modal dikali dengan total biaya dibagi dengan volume penjualan. Jadi yang diganti adalah 800 juta diganti dengan 430 jutanya. Ditaruh, hasilnya sama dengan 10.320. Dapat diartikan bahwa harga jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal sebesar 10.320. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.